sudah masuk bulan Ramadan, antum sedekah, nah itu dilipat gandakan dengan kelipatan yang saya pun tidak tahu berapa kali Allah melipat gandakan itu. Antum hari ini membaca Alif Lam Mim, sudah selesai, terus berdiri main handphone. 30 hari ini. Kalau kemudian pekan depan, saya tidak ngerti berapa kali Allah melipat gandakan. Kenapa Allah tidak pernah menceritakan detail balasan orang yang beramal di bulan Ramadan? Tadi para ulama itu mengatakan, li'adhamil jaza, saking gedenya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan itu lumbungnya amal kesalihan dan lumbungnya pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membicarakan tentang apa yang harusnya kita lakukan ketika kita berada pada gerbang satu madrasah besar yang bernama Ramadan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu keutamaan Ramadan itu apa. Supaya setiap dari kita menghargai dan mengetahui keutamaan Ramadan, karena biasanya kita sering meremehkan disebabkan karena kita tidak mengetahui keutamaan terhadap apa yang kita remehkan. Orang kalau tidak paham kacamatanya mahal, mungkin akan cenderung meremehkan kacamata yang dia dapatkan. Karena menganggapnya murah. Jatuh, tidak khawatir. Kacamatanya jatuh, Ustaz, tidak apa-apa. 100.000 cuma. Karena murah. Coba kalau kacamatanya mungkin harganya 20 juta. Mungkin kesenggol tangan orang dikit aja dilirik. Maaf, jangan disenggol kacamata saya. Karena mahal. Antum kalau makan malam di restoran, harga satu piringnya harganya 2 juta. Antum makannya kan pelan-pelan kan? Dinikmati setiap satu suapan, insyaallah. Satu suapan 40.000. Karena satu piringnya 1 juta. Coba kalau antum makan di warteg yang harganya paling 12.000, makan cepat aja. Kenapa? Karena murah. Kenapa orang itu cenderung meremehkan? Biasanya karena dia tidak tahu kualitas apa yang dia miliki sampai dia meremehkan. Mungkin saya antum termasuk orang yang pernah meremehkan Ramadan. Karena apa? Mungkin karena kita kurang tahu kualitas yang dimiliki pada bulan Ramadan. Makanya saya pengen ulang sedikit. Apa sih keutamaan Ramadan yang kita harus pahami? Karena kita sebentar lagi akan menjadi siswa kembali di bulan Ramadan. Apa itu yang pertama? Ramadan itu yang pertama. Keutamaan Ramadan itu yang pertama adalah Ramadan itu merupakan satu bulan yang mampu melipat gandakan amal kita dengan kelipatan yang tidak terhingga. Itu hanya di bulan Ramadan saja. Jadi ternyata para ulama, salah satunya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala itu berkata, ada tiga amal yang Allah berikan pahala dari tiga amal itu. Saking besarnya tiga amal itu, saking beratnya tiga pahala dari tiga amal itu, saking gedenya, sampai-sampai nanti timbangan, mizan. Kelak kita di akhirat itu hampir-hampir tidak kuat menanggungnya, saking beratnya pahala yang didapatkan dari tiga amal itu. Jadi ternyata ikhwan di akhirat itu nanti ada tiga amal, yang mana tiga amal ini tidak bisa ditimbang dengan timbangan biasa, tapi harus ditimbang dengan timbangan khusus saking beratnya pahala yang terkandung pada tiga amal itu. Kalau kita analogikan, antum ingat gak ada seorang anak di Karawang namanya Arya? Tahu Arya? Yang gemuk betul itu. Itu kalau pakai timbangan biasa, tidak bisa. Mungkin timbangan biasanya rusak, muter kali. Harus pakai timbangan beras dia, karena saking beratnya beliau. Itu saking gedenya. Itu analoginya. Ternyata ada tiga amal yang ternyata apabila nanti tiga amal ini antum dan saya menjadi pelakunya dari tiga amal ini, kemudian diterima oleh Allah, maka tiga amal ini hampir-hampir tidak mampu ditanggung oleh mizan. Mizan itu timbangan, saking gedenya tiga amal itu ketika nanti ditimbang oleh Allah. Apa tiga amal itu? Yang pertama, memaafkan orang yang mendolimi kita. Makanya Allah mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik setelah dia itu terdolimi, dia memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya langsung diberikan oleh Allah. Makanya kelak pada waktu hari kiamat, kata Rasulullah, orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar, tahukah kita, malaikat itu nanti memanggil, aina haula man ajruhu 'ala Allah. Mana orang-orang yang nanti pahalanya akan diserahkan langsung oleh Allah dan tidak melalui kami, para malaikat. Berdiri.
mendatangi suara itu siapa? Orang yang sholat? Bukan. Orang yang sedekah? Bukan. Tapi adalah orang yang pernah memaafkan kesalahan-kesalahan orang apabila ketika dia dalam kehidupan di dunia dia terdolimi. Dia mendatangi suara itu. Pahalanya langsung diberikan oleh Allah dan tidak melalui perantara malaikat. Tahu ya, hadiah itu kalau cuma harapan 3, yang ngasih siapa? ARB. Tapi kalau dia itu ranking 1, juara 1, yang ngasihnya siapa? Presiden. Presiden lama atau baru? Saya tidak ngerti. Bingung jawab. Maka presiden. Kenapa? Karena juara 1. Sama. Orang yang kemudian pernah terdolimi, kemudian kita memaafkan, ya sudahlah saya maafkan itu. Maka orang-orang yang memaafkan orang yang pernah mendolimi dia nanti kelak pada waktu hari kiamat dipanggil oleh para malaikat untuk mendapatkan pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kemudian berdiri orang-orang yang pernah memaafkan orang itu kemudian mendatangi dan kemudian diberikan hadiahnya dan rewardnya itu langsung dari Allah. Makanya kalau saya antum didolimi, nggak usah marah, biasa aja. Biar Allah yang balas, akhi. Karena balasan Allah itu lebih perih daripada apa yang bisa kita lakukan. Karena orang yang terdolimi itu mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Tapi tidak usah minta didolimi. Ya. Tolong dolimin saya dong. Tidak usah. Kalau didolimi sudah. Dan kadang-kadang saya ingatkan sebentar agak keluar tema. Kadang-kadang Allah ngirimkan orang yang mendolimi kita karena sebenarnya Allah itu sedang merencanakan kebaikan untuk hidup kita. Tapi kebaikan itu Allah kemudian berikan setelah kita melewati kedoliman dulu. Rasulullah tidak akan mendapatkan Madinah kalau beliau tidak didolimi di kota Mekah. Mungkin tidak akan ketemu Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Ansor yang tadi saya sebutkan. Mungkin tidak akan ketemu dengan Abu Darda, sahabat Ansor yang memiliki keutamaan. Tapi justru Nabi ketemu dengan Madinah, ketemu dengan Abu Darda, ketemu dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Kapan? Ketika didolimi di kota Mekah, beliau bertemu dengan penggantinya yang lebih baik di kota Madinah. Itulah kedoliman itu selalu punya hikmah. Saya masih ingat ada salah satu bapak-bapak cerita, dia kerja di bank, difitnah. Akhirnya beliau dipecat secara tidak terhormat. Tidak dapat uang saku. Di salah satu bank konvensional yang terkenal sekali. Beliau pulang, beliau bingung, dia tidak bisa membela, karena ternyata alibi yang menuduhnya itu sudah rapi ketika memfitnah beliau. Dia cerita. Pulang ke rumahnya, dia akhirnya suntuk, akhirnya dia mencoba untuk kemudian menyibukkan dirinya. Buat ceker, buat mie, dan akhirnya dia membuat mie ceker, dan akhirnya membuat satu gerobak jualan. Ternyata banyak yang suka, punya toko warung yang lebih besar. Banyak yang datang antri, buka cabang, antri lagi, buka cabang, antri lagi. Dan ketika saya menyampaikan pernah satu kajian di restoran beliau berkata, saya itu Ustadz kalau masih bisa ketemu dengan orang yang pernah memfitnah saya pengen ketemu ngasih hadiah sama dia. Karena kalau dia tidak memfitnah saya, sampai saya diberhentikan secara tidak terhormat, mungkin saya masih di tempat riba. Tapi justru karena dia mendolimi saya, pada dasarnya dia sedang menyelamatkan saya dan menjadikan saya mendapatkan apa yang saya peroleh hari ini. Masya Allah. Jadi kalau antum sedang didolimi, santai. Mungkin antum akan punya perusahaan. Kalau sama takdirnya dengan beliau. Kalau tidak sama takdirnya ya jangan menuntut kepada saya. Tapi itulah yang pertama. Orang yang pertama itu adalah orang yang mereka itu ketika didolimi dia memaafkan. Orang kalau terdolimi boleh balas nggak Ustaz? Boleh. Tapi antum kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang tidak terhingga yang dipanggil oleh malaikat untuk dikasih reward langsung dari Allah. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Antum misalkan disebut kera. Antum disebut kera kamu. Sudah, antum jawab aja. Kera juga. Cukup. Tidak usah jawab. Kera, anjing, kecoa, babi. Nggak boleh. Itu namanya hari ini terdolimi tapi berganti menjadi orang yang mendolimi. Itu yang sudah diingatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman. Berapa banyak orang yang terdolimi hari ini, pagi hari, sore harinya dia menjadi pihak yang mendolimi. Kenapa? Dia membalasnya lebih parah daripada apa yang dia dapatkan. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, ada orang yang kemudian pahalanya besar, yaitu pahala orang yang sabar. Makanya pahala orang yang sabar itu apa? Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu ajruhum bighairi hisabin. Pahala mereka itu tidak ada batasannya.
Makanya puncaknya di antara amal itu adalah kesabaran. Karena sabar itu pahalanya sangat besar. Saking besarnya Allah tidak menceritakan berapa yang Allah berikan. Yang ketiga, amalan yang begitu besar, yang sampai timbangan tidak mampu untuk memikulnya dan tidak mampu untuk menanggungnya, yaitu orang yang beramal di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam satu hadits qudsi, wasaumu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan mengganti puasa itu. Kenapa Allah mengatakan puasa itu untukku dan Allah yang sendiri yang akan memberikan pahalanya? Karena memang puasa itu khusus, ikhwan. Beda dengan amalan yang lainnya. Puasa itu kalau bukan karena Allah itu mungkin kita tidak puasa. Kalau sholat, ada kemungkinan antum kelihatan orang. Itu kalau sholat. Sedekah, ada kemungkinan orang itu untuk sedekah. Tapi kalau puasa, itu betul-betul karena Allah. Coba kalau antum pas wudhu ketika nanti hari Selasa, pekan ini, sudah masuk Ramadan insya Allah. Antum wudhu berkumur. Bisa nggak antum sekaligus neguk 2-3 tegukan? Bisa. Dan tidak ada orang yang lihat. Tapi kenapa manusia itu tidak mau neguk walaupun tidak ada satupun orang yang tahu? Karena dia tahu kalaupun dia neguk, dia akan diketahui oleh Allah. Itu yang menjadikan puasa itu istimewa di hadapan Allah. Makanya sampai saking kemudian Allah senangnya dengan amalan puasa. Karena amalan puasa itu tersembunyi. Bahkan orang itu bisa menyembunyikan itu. Kemudian dia membatalkan puasa. Tapi dia tinggalkan untuk tidak membatalkan puasa. Karena Allah walaupun dia itu punya kesempatan untuk itu. Saking istimewanya syariat ini. Allah kemudian mengatakan. Wasaumu li wa ana ajzi bihi. Adapun puasa khusus untukku dan aku yang akan menggantinya langsung. Itu kata Allah. Makanya nanti puasa itu diganti oleh Allah langsung. Saking gedenya pahala yang didapatkan ketika kita beramal di bulan Ramadan. Saking gedenya Allah tidak pernah menceritakan dan Rasulullah tidak pernah menyampaikan berapa kali Allah itu kemudian menggandakan setiap amal kita di bulan Ramadan. Saking gedenya. Padahal dalam syariat kita sering mendapati. Dalam syariat ini sering kita menjumpai Allah itu kalau memerintahkan kita terhadap satu perintah, biasanya Allah itu menceritakan detail pahalanya. Tapi ada 3 amal yang tidak pernah Allah ceritakan detail pahalanya. Orang yang memaafkan, orang yang sabar, dan orang yang beramal di bulan Ramadan. Allah tidak pernah ceritakan detail balasannya. Kenapa? Li'adhamil jaza. Karena saking besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal pada bulan Ramadan dan 2 amal yang tadi kita sebutkan. Coba antum lihat ikhwan. Kita kalau sedekah, diceritakan nggak detail balasannya? Cerita Allah. Berapa kali? 700 kali lipat. Antum saya baca Quran, diceritakan detail nggak balasannya oleh Nabi? Diceritakan detail. Mangkara harfa min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Detail. Antum dikir pagi, dikir petang. Detail Rasulullah menyampaikan. Orang yang dikir pagi, orang yang dikir petang sama dengan membebaskan 4 budak. Antum jihad, detail balasannya. Dinikahkan dengan 72 bidadari, diamankan nanti urusan ketika dia dikumpulkan di padang akhirat. Kemudian dia diberikan surga dekat dengan kedudukan para nabi. Kita kemudian sholat syuruk, detail itu balasannya. Orang-orang yang sholat syuruk itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala umrah. Antum nyari ilmu waktu pagi di masjid, detail sebagaimana orang yang melaksanakan umrah. Rata-rata setiap amal itu diceritakan detail balasannya oleh Allah. Tapi puasa, Allah tidak pernah ceritakan detail. Berapa kali Ustaz dilipat gandakan? Saya tidak ngerti. Kalau antum sedekah 700 kali lipat, itu hari ini. Tapi kalau antum pekan depan, sudah masuk bulan Ramadan, antum sedekah, nah itu dilipat gandakan dengan kelipatan yang saya pun tidak tahu berapa kali Allah melipat gandakan itu. Antum hari ini membaca alif lam mim, sudah selesai, terus berdiri main handphone. 30 hari ini. Kalau kemudian pekan depan, saya tidak ngerti berapa kali Allah melipat gandakan. Kenapa Allah tidak pernah menceritakan detail balasan orang yang beramal di bulan Ramadan? Tadi para ulama itu mengatakan, li'adhamil jaza, saking gedenya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan itu lumbungnya amal kesalihan dan lumbungnya pahala. Dan Allah berikan itu ketika hanya di bulan Ramadan. Kenapa? Setiap waktu memiliki keutamaan yang berbeda di sisi Allah. Dan Ramadan itu berbeda keistimewanya di sisi Allah. Saking gedenya itu. Makanya coba antum melihat, ini saya ambilkan analogi, saya sering ulang-ulang analogi ini. Antum kalau dapetnya ada seorang suami pengen ngasih hadiah sama
istrinya, kalau hadiahnya murah, diceritakan atau dirahasiakan? Ceritakan, karena hadiahnya murah. Nanti kalau kamu bisa masak opor ayam, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa, Bi? Makan Padang. Kenapa diceritakan? Karena murah. Oh, nasi Padang kok diboikot? Ada-ada aja. Kerugian bagi yang memboikotnya. Dan semoga segera bertobat. Maka kemudian diceritakan, kalau hadiahnya cuma gantungan kunci, kira-kira disembunyikan dan dirahasiakan? Enggak lah. Kalaupun dirahasiakan juga tidak akan menjadi kejutan dan surprise. Surprise. Apa? Gantungan kunci. Ya. Dengarnya aja sudah tidak enak. Karena murah. Tapi kalau ada seorang suami, kalau pengen ngasih hadiah sama istrinya, hadiahnya mahal, kira-kira sudah banyak omongan atau dirahasiakan? Dirahasiakan. Contohnya dia pengen ngasih hadiah itu apartemen di Sudirman. Coba antum tahu, parkirnya aja sejam 3.000. Itu parkir, belum apartemennya. Karena kemudian suami pengen ngasih hadiah itu kepada istrinya, apartemen di Sudirman, mahal. Setiap istrinya nanya, diceritain nggak itu kemudian apa oleh suaminya? Enggak. Apa sih Bi hadiahnya? Rahasia. Tolong dong. Shh, tunggu hari hanya. Sudah hari H, tinggal ngasih kunci. Masih banyak sekali syaratnya. Ini hari hanya Bi. Shh, tenang. Tutup mata dulu. Tutup mata. Tawaf dulu rumah kita 10 kali. 10 kali tawaf. Hitung mundur dari 3.000. 3.000. Kenapa kok semacam itu? Karena mahal. Ketika dikasih buka, kemudian dia 3.000 sampai kemudian 2, 1. Nah, dikasih kuncinya. Apa ini kuncinya? Apartemen di Sudirman. Kira-kira berbunga-bunga atau tidak? Berbunga-bunga. Istrinya akan ngomong, hitung lagi Pi dari 6.000. Karena mahal. Sama pula. Kenapa Nabi? Kenapa kemudian Allah tidak pernah menyampaikan pahala Ramadan itu? Cuma disampaikan wasaumuli wa ana azizibihi. Puasa itu untukku. Aku yang menggantinya langsung. Kenapa enggak malaikat? Karena biasanya yang ngasih pahala itu malaikat. Karena keistimewaan di bulan Ramadan. Saking gedenya keistimewaan itu sampai-sampai kemudian Allah tidak menceritakan itu supaya menjadi motivasi yang tidak pernah padam di hati kita. Jangan main-main sama Ramadan karena Allah tidak pernah main-main di bulan Ramadan. Makanya sampai kita dapatin para sahabat itu saking mereka itu cintanya di bulan Ramadan. Indikator 1 tahunnya mereka itu cuma didasarkan pada Ramadan doang. Masya Allah. Jadi indikator mereka itu didasarkan kepada Ramadan. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab itu berkata, para sahabat itu membagi umurnya dalam 1 tahun itu cuma 2. Kalau mereka sebelum Ramadan 6 bulan, mereka sudah mencium wangi-wanginya Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan, 6 bulan sisanya dipakai untuk meminta doa supaya Ramadan mereka diterima oleh Allah. Cuma sesederhana itu sikap mereka ketika menjalani rotasi dalam 1 tahun. 6 bulan sudah nyium baunya Ramadan, ikhwan. Anak tidak bisa habis pikir itu. 6 bulan. Berarti dari bulan Muharram mungkin, dari bulan Safar dia sudah mencium, mempersiapkan Ramadan. Kalau kita itu kapan sih mulai merasa Ramadan itu datang? Ya kalau melihat iklan sirup marjan, gajah duduk, kan warung-warung sudah memberikan ini, kue kering sudah mulai ini, terus teman-teman kita sudah pasang kurma di WA story-nya. Kita merasa Ramadan. Dan itu keutamaan Ramadan yang pertama yang begitu besar. Makanya sampai-sampai saya tambahkan lagi dari satu riwayat Imam Ahmad. Dari sahabat Thalha bin Ubaidillah. Dari sahabat Thalha itu kemudian sahabat Thalha itu pernah lihat 2 seorang sahabat. Kemudian mereka masuk Islam bareng-bareng. Amalannya itu hampir sama di antara 2 sahabat ini, kata Thalha. Sampai kemudian satu waktu mereka ikut jihad bareng-bareng. Ikhwan, ikut jihad bareng-bareng. Kemudian sahabat yang pertama meninggal di dunia jihad. Yang pertama ini meninggal di medan jihad. Sahabat yang satunya masih selamat. Dia tidak meninggal di medan jihad. Kemudian dia menjalani kehidupan sampai 1 tahun tepat. Baru kemudian dia meninggal dunia. Ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, ada seorang sahabat namanya Thalha. Itu kemudian beliau tidur, dan ketika tidur beliau bermimpi.
menjumpai dua orang yang beliau pernah lihat dalam hidupnya, dua orang yang bersahabat, tapi dibedakan dengan tanggal kematiannya. Yang satunya mati di medan jihad, yang satunya 1 tahun meninggal setelahnya bukan di medan jihad. Lalu kemudian ketika mereka dilihat oleh Tolhah ketika dalam tidurnya, Tolhah itu menjumpai dua orang sahabat itu di depan sebuah pintu yang sangat indah betul. Di dalamnya cahaya yang sempurna dan di dalamnya ada kenikmatan yang besar. Dan Tolhah itu menduga ini mungkin surga. Itu dalam mimpi. Ternyata tiba-tiba di balik pintu yang begitu indah ada orang yang keluar, makhluk yang keluar. Kemudian yang dipanggil pertama kali, sahabat yang mati 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Masuk ke dalam pintu itu. Lama mereka di dalam itu. Setelah sekian lama, baru kemudian tadi keluar lagi makhluk tadi. Kemudian memanggil yang kedua, yang meninggal di medan jihad. Yang meninggal di medan jihad. Setelah itu kemudian Tolhah bangun. Kemudian Tolhah bangun. Dan ketika bangun Tolhah itu mikir gitu. Kenapa ada dua orang sahabat masuk Islamnya bareng, amalnya 11-12, kata orang Jawa unda-undi amalnya. Yang satunya meninggal di dunia jihad, yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya, itu pun bukan di dunia jihad. Tapi ternyata yang dipanggil pertama kali untuk memasuki surga itu justru sahabat yang meninggal bukan di dunia jihad, tetapi meninggal 1 tahun setelahnya. Tolhah yang lihat sahabat besar, ngomong sama teman-teman dan sahabatnya itu. Omongan itu nyampe ke telinganya Nabi. Ketika nyampe ke telinga Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah itu manggil Tolhah. Sini Tolhah. Datang Tolhah. Dan ketika sahabat Tolhah itu kemudian datang, kemudian Rasulullah itu bertanya, ayo cibuka. Lo yang membuatmu heran dengan mimpimu itu apa wahai Tolhah? Ya Rasulullah, dua orang ini masuk Islamnya sama. Amalnya kurang lebih sama. Yang satu meninggal di dunia jihad ya Rasulullah, yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Waktu sahabat yang pertama meninggal di dunia jihad, mereka juga dua-duanya jihad. Tapi yang satu meninggal di dunia jihad, yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Kenapa yang pertama kali masuk surga itu orang yang terakhir meninggalnya? Setelah sekian lama dia di surga, terbentang jarak waktu yang begitu lama, baru sahabat yang kedua yang meninggal lebih dulu baru dipanggil oleh orang untuk memasuki surga. Kemudian Rasulullah bersabda dalam satu riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Yang mengherankan kamu apa wahai Tolhah? Bukankah sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya, dia diberikan kesempatan tambahan dengan sholat yang dia kerjakan? Iya ya Rasulullah. Dan dia mendapati 1 Ramadan tambahan dibandingkan sahabatnya? Iya ya Rasulullah. Itulah yang menjadikan kedudukannya lebih utama daripada yang pertama meninggal dunia. Coba ikhwan, emang gak gemeter antum membaca hadis ini? 1 Ramadan itu bisa membedakan status kita berbeda jauh dengan teman kita. Jadi maaf kalau tiba-tiba ada teman kita nanti meninggal hari ini, teman sebelah kita batuk 2 kali meninggal gitu. Terus kemudian antum mendapati Ramadan kita ini, kok kemudian Ramadan kita berkualitas? Beda itu kedudukannya di sisi Allah itu. Karena apa? Ramadan itu tadi saya sampaikan, indikator Allah melihat orang mukmin itu ya di Ramadan itu. Dan itu keutamaan Ramadan yang pertama. Keutamaan Ramadan yang kedua yang kita harus pahami. Keutamaan Ramadan yang kedua itu adalah Ramadan itu merupakan waktu yang Allah senangi. Ramadan itu merupakan waktu yang Allah cintai. Untuk mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukan manusia itu Allah senang kalau mengampuninya itu di bulan Ramadan. Tidak ada waktu yang paling Allah senangi untuk mengampuni dosa kecuali bulan Ramadan. Kok ada gitu Ustaz? Iya. Antum kan lihat aja. Kenapa pada tanggal 17 Agustus para narapidana itu dikasih gerasi oleh negara? Karena hari itu istimewa. Tidak setiap hari itu sama, ikhwan. Contoh saya itu nganggap hari Senin itu istimewa kalau saya. Kenapa? Senin itu ditampakkannya amal kita di hadapan Allah. Senin itu hari kelahiran saya misalnya, itu harinya juga Senin. Itu kan memiliki keistimewaan yang berbeda. Sama. Tidak ada waktu yang paling Allah senangi untuk mengampuni manusia itu kecuali di bulan Ramadan. Makanya kalau kita lihat namanya, ternyata nama bulan di setiap tahun ini, di dalam setiap bulan itu memiliki makna yang berbeda. Kenapa dinamakan Rajab? Rajab itu bulan nanam, akhwat.
Sya'ban itu kenapa dinamakan Sya'ban? Sepi karena orang singkat. Kenapa kok disebut Sya'ban? Karena biasanya waktunya itu singkat ketika orang sudah ingin mengharapkan kedatangan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dinamakan Ramadan? Imam Syaukani yang menulis kitab tafsir Fathul Qadir mengatakan, dinamakan Ramadan itu setidaknya ada dua pengertian. Kenapa dinamakan Ramadan itu? Yang pertama, dinamakan bulan Ramadan itu dengan Ramadan karena sesungguhnya Allah jadikan matahari itu panas dan terik ketika di bulan Ramadan. Makanya dinamakan Ramadha Yarmudu. Ramdha, apa itu Ramdha? Ramdha itu matahari yang terik menyengat manusia, membakar manusia, itu namanya Ramdha. Dari kata Ramdha jadilah nama Ramadan. Makanya antum, saya sering rasain kan, matahari kalau di bulan Ramadan itu panas atau tidak panas? Panas. Terik atau tidak terik? Terik. Membakar lambung atau tidak? Iya. Menghabiskan energi cepat? Iya. Kenapa? Karena memang Allah jadikan matahari nanti di bulan Ramadan itu menjadi ujian bagi orang yang beriman dengan membakar setiap apa yang ada di dalam badan kita. Makanya orang, ikhwan, antum coba bayangkan ya, pasti masing-masing dari kita pernah ngerasain bedanya. Kita ini kalau puasa sunnah, kadang-kadang kita tidak puasa, tidak sahur. Biasa atau tidak biasa? Biasa. Senin gitu, kita bangun subuh, kemudian belum makan gitu, sudahlah, hari ini puasa. Nggak sahur, biasa. Ya lapar, tapi nggak terlalu terasa. Dan biasanya kita kuat. Tapi coba kalau kita pas Ramadan, antum pas Ramadan, telat bangun, nggak sahur. Kerasa atau tidak kerasa? Kerasa. Jam 9 gitu. Melihat tuh sudah, mata udah mulai pusing gitu. Lihat kanebo sudah kayak rendang. Lihat gelas berembun dikit, udah Masya Allah, luar biasa. Kenapa itu terasa? Karena dijadikan matahari itu menjadi ujian ketika kita mendapati itu di bulan Ramadan. Makanya dinamakan Ramadan, Ramdha, panas dan terik. Kapan biasanya agak sejuk itu? Cuma 1 hari. Kalau hari itu malamnya Lailatul Qadar. Makanya antum sampai dapat iklan, kok hari ini Masya Allah ya, kok beda betul ya hari ini ya. Karena antum sudah terbiasa panas, terik. Pada satu waktu kok tiba-tiba harinya, menjelang 10 hari yang terakhir, antum merasa adem. Nah itu ademnya cuma 1 hari. Kapan? Kalau malamnya itu Lailatul Qadar. Itu kenapa dinamakan bulan Ramadan itu Ramadan, karena panas dan teriknya. Yang kedua, kenapa dinamakan Ramadan itu Ramadan? Yarmudus sayyiati bil hasanat. Karena sesungguhnya bulan Ramadan dinamakan Ramadan itu karena membakar amal keburukan dengan amal ketaatan. Karena seluruh dosa kita dibakar dengan ketaatan kita di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu membakar yang sifatnya abstrak. Makanya Allah paling senang kalau di bulan Ramadan itu apa? Menghapuskan dosa. Nah, makanya apa? Ucapan kita ketika 10 hari yang terakhir, ketika kita menjelang 10 hari, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Karena Allah itu senang ngampunin orang kalau di bulan Ramadan. Karena waktu itu mempengaruhi cara kita meminta ampunan kepada Allah, ikhwan. Antum meminta ampunan kepada Allah jam 3 subuh, itu beda dengan antum meminta ampunan kepada Allah jam 11 siang kayak gini. Beda. Jam 3 subuh tadi itu lebih cepat dikabulkan antum. Mungkin sebagian dari dosanya antum sudah dihapuskan oleh Allah dibandingkan antum beristighfar jam 11 siang. Antum istighfar 4:30 ketika menuju ke masjid itu beda dengan antum istighfar ketika jam 2 siang. Kenapa? Waktu mempengaruhi dihapuskannya dosa kita di sisi Allah. Ya? Makanya kemudian yang kedua, Ramadan itu keutamanya apa? Merupakan bulan yang paling tepat untuk kemudian kita meminta ampunan kepada Allah. Dan itulah 2 keutamaan Ramadan yang kita harus mengerti. Makanya setelah kita mengenal 2 keutamaan itu, maka setidaknya kita mulai membahas apa 6 hal yang kemudian harus kita lakukan dan harus kita kerjakan ketika kita menjadi siswa di bulan Ramadan. Para ulama lalu kemudian mengatakan yang pertama, Al-Amin Asy-Syinkiti menyampaikan al-iktsaru minal istighfari wat taubah. Yang pertama itu menjelang hari-hari akan memasuki bulan Ramadan itu tolong diperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada poin khusus untuk banyak istighfar dan banyak taubat ketika menjelang Ramadan.
Karena salah satu perkara yang paling cepat menghilangkan kenikmatan Ramadan itu kalau kita membawa banyak dosa dan membawa banyak kemaksiatan. Kenapa ya? Ramadan itu kadang-kadang bertahan kenikmatannya itu tidak terlalu lama. Kalau kita masuk di bulan Ramadan, hari pertama khusyuk nikmat. Sampai 1 hari 5 juz mampu kita selesaikan. Tapi nanti kalau sudah 6 hari, 7 hari, Quran sudah mulai kita tinggalkan. Baru 8 hari, kita sudah mulai mikir kapan hilal itu muncul, padahal baru 8 hari. Kemudian baru 15 hari kita sudah mulai mikir tentang kue kering. 10 hari sisanya kita sudah mulai memikirkan tiket dan bengkel untuk memasukkan mobil dan motor kita. Kenapa kenikmatan Ramadan itu cepat menguap? Para ulama mengatakan satu, karena banyak orang ketika memasuki Ramadan, beban dosanya itu banyak. Dosa itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Dosa itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Orang yang berzina, kan sudah sering saya sampaikan, tidak bisa menikmati ketika dia mencampuri istrinya. Orang yang kemudian mengambil harta yang haram, maka dia tidak bisa menikmati rezeki halal yang Allah berikan. Orang yang kemudian menikmati pandangan yang haram, dia tidak bisa menikmati pandangan yang halal. Sama, dosa itu menghalangi kenikmatan kita dalam ibadah Ramadan. Jadi kalau ada orang memasuki bulan Ramadan, kata beliau, Al-Amin Asy-Syinkiti, kok dia memasuki bulan Ramadan, tetap masih banyak membawa beban dosa, dan masih tetap membawa beban kemaksiatan, pasti kenikmatan Ramadan tidak pernah bertahan lama kecuali dalam hitungan hari. Dan itulah yang sering kita dapatkan dalam diri kita. Kita ini, Masya Allah, kalau kemudian sudah mulai memasuki awal-awal Ramadan itu, nikmatnya itu terasa luar biasa, baca Qurannya luar biasa, tapi setelah itu cepat hilang. Dan itulah yang menjadikan kita harus memperbanyak istighfar dan taubat. Kita taubat habis ini, yang masih ingat kepada dosa-dosa besarnya, meninggalkan sholat, mendolimi, dan banyak dosa-dosa yang lainnya, ambil sholat taubat, kita bersimpuh, kita meminta supaya dikurangi dan dihapuskan dosa kita sebelum Ramadan itu datang, supaya kenikmatan Ramadan itu bertahan lama. Istighfar juga. Meminta maaf Ustaz, kalau meminta maaf segera. Dan tidak usah dikhususkan di bulan Ramadan ketika menjelang bulan Ramadan. Kita meminta maaf karena kita ngerasa dosa sama fulan, langsung minta maaf. Supaya dosa itu tidak menjadi perkara yang menguapkan kenikmatan Ramadan dan menghilangkan kenikmatan Ramadan. Apakah harus minta maaf? Enggak. Menjelang Ramadan ada syariat minta maaf? Tidak ada syariat minta maaf. Tapi kalau antum punya salah, minta maaf. Ingatnya baru sekarang, ya sekarang. Karena dosa itulah yang akan menjadikan kita nanti kehilangan kenikmatan momentum Ramadan sampai akhirnya. Padahal antum tahu ikhwan, sambilkan perkataan Imam Rajab. Ramadan itu ada 10 hari jumlahnya 3. Kalau ada orang 10 hari yang pertama di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dijadikan pada 10 hari yang kedua lebih baik daripada 10 hari yang pertama, kata Imam Rajab. Kalau ada orang 20 hari yang pertama diterima oleh Allah, Allah akan jadikan dia pada 10 hari yang terakhir lebih baik daripada 20 hari pertama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itulah yang kita rasakan. Kalau kita betul-betul diterima semua amal Ramadannya kita, puncak parade kenikmatan Ramadan itu pada 10 hari yang terakhir. Kenapa kita bisa menikmati 10 hari yang pertama, tapi kita gagal menikmati 20 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Itu dosa. Itu pasti karena dosa. Dosa yang dia bawa sebelum Ramadan, diseret sampai masuk pada gerbang Ramadan. Ketika sudah masuk gerbang Ramadan, dosa itu yang menghilangkan kenikmatan tarawih. Dosa itu yang menghilangkan kenikmatan murotal Quran. Dosa itu yang menghilangkan kenikmatan zikir. Dosa itu yang menghilangkan kenikmatan kita dalam ibadah Ramadan kita. Makanya sholat taubat, kalau ada yang merasa masih melakukan dosa besar, minta maaf. Kalau kemudian ada yang melakukan kemudian kesalahan, dan itu bukan karena berkaitan Ramadan, tapi karena untuk membersihkan dosa kita sebelum Ramadan itu akan kita dapat. Ada nggak Ustadz syariat meminta maaf menjelang Ramadan? Tidak ada syariat minta maaf khusus untuk kita minta ketika menjelang Ramadan. Nanti tidak usah antum nulis kata-kata puitis, tangan tidak lagi mampu berjabat, kaki tidak mampu melangkah, tidak usah. Itu berarti stroke ringan. Tidak usah itu ditulis. Langsung minta maaf saja sama orang yang kita kemudian lakukan kesalahan. Ya, karena itu merupakan perkara yang kita maksimalkan yang pertama kali. Yang kedua, para ulama lalu kemudian menyebutkan yang kedua, yaitu adalah memperbanyak doa.
supaya kita nanti disampaikan untuk sampai di bulan Ramadan, karena kita tidak pernah tahu apakah kita sampai di bulan Ramadan ataukah tidak. Walaupun hitungannya tinggal menghitung hari. Walaupun hitungannya tinggal menghitung hari. Mungkin 6 hari lagi kita memasuki Ramadan. Tapi kita tidak pernah tahu apakah ajal kita dan umur kita sampai di bulan Ramadan ataukah tidak. Tidak ada batasan yang paling tipis dalam kehidupan kita kecuali batasan ajal. Berapa banyak orang yang pakai peci di waktu pagi yang melepaskan pecinya orang lain di waktu siang. Ketika dia dilucuti bajunya dan dimandikan. Berapa banyak orang yang pakai kacamata di waktu siang yang melepaskan kacamatanya orang lain ketika dia akan dikafani. Dan berapa banyak orang yang memasukkan kunci di waktu sore yang mengambil kunci itu orang lain ketika dia sudah tergeletak bersimbah darah di atas aspal ketika dia meninggal dunia. Batasan ajal itu tipis. Saya punya teman, sahabat saya, H-2 menjelang Ramadan meninggal dunia. Siapa yang tahu kita itu akan sampai di bulan Ramadan? Kalau kita khawatir bahwasanya kita tidak sampai di bulan Ramadan, ada cara syar'i yang disampaikan oleh para ulama. Banyak-banyakin doa supaya kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Kalaupun kita sudah memperbanyak doa, kok ternyata kita memang ditakdirkan meninggal sebelum Ramadan itu datang, berarti doa itu sudah menjadikan kita mendapatkan pahala Ramadan walaupun kita belum melakukan. Kenapa? Karena doa itu bagian dari metode merangkai niat untuk mendapatkan Ramadan. Dan orang yang sudah menanam niat akan mendapatkan pahalanya walaupun niat itu belum dia laksanakan. Mosok Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang sahih. Man ata ila firashihi wa yanmi ayusalliya minal laili faghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu manawa. Kalau ada seseorang malamnya ketika menjelang tidur, dia niat, saya ingin sholat malam. Setelah itu dia tidur. Ketika dia tidur, maka dia ternyata sudah menyalakan alarm. Malamnya bangun ketika alarmnya hidup untuk dimatikan. Tidur lagi. Sampai kemudian subuh. Maka kata Rasulullah, walaupun dia kemudian tidak jadi sholat malam, tapi karena sebelum tidur dia sudah nanam niat pengen sholat malam, maka bangunnya dia ketika subuh akan mendapatkan pahala sholat malam karena niat yang sudah dia tanam sebelum dia tidur. Karena Allah itu menilai niatnya. Maaf ya, jangan dipakai hadis ini secara serampangan. Harus dipakai sesuai dengan petunjuk Ustadz. Ya. Oh gitu ya Ustadznya. Nanti malam dibangunkan istrinya, tahajud, sudah niat. Gitu. Ya gitu. Ya. Itu dalilnya. Maka sama, kalau antum, saya, Pak Iban, kemudian kita berniat, ya Allah di Ramadan ini semoga Ramadan saya diterima oleh Allah dan semoga saya sampai di bulan Ramadan. Kok ketika sudah kita memperbanyak niat, dan niat itu bagian dari merangkai, dan sudah memperbanyak doa, dan doa itu bagian dari merangkai niat, kalaupun kita nanti meninggal, saya tidak ngerti kapan itu kita akan ditakdirkan, entah besok, entah lusa, walaupun kita tidak sampai di bulan Ramadan, insya Allah pahala Ramadan tahun itu akan diberikan kepada kita, karena sesungguhnya kita sudah menanam niat sebelum Ramadan itu datang. Apa doanya yang dicontohkan para ulama dulu Ustaz? Saya akan sampaikan redaksinya Yahya bin Katsir. Allahumma salimni ila Ramadan. Wa salimli Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Doanya itu adalah dari Yahya bin Katsir, itu doanya indah. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah selamatkan saya sampai di bulan Ramadan. Wa salimli Ramadan. Dan jadikanlah Ramadan itu datang kepada saya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan jadikanlah amalku nanti di bulan Ramadan diterima oleh engkau semuanya ya Allah. Antum, saya sudah mengucapkan doa ini. Kapan kita mengucapkan doa ini? Pagi, siang, sore, sujud, ketika sebelum salam, habis sholat, antara adzan dan iqamah, sampai Ramadan nanti datang. Kok ditakdirkan 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya antum mau meninggal dunia, maka antum sudah disempurnakan pahalanya oleh Allah. Karena apa? Doa yang antum rangkai itu merupakan bagian dari niat. Ya? Sudah hafal doanya? Tidak usah dijawab. Saya khawatir jawaban antum mengecewakan saya. Mari kita doa bareng-bareng. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Coba cari di YouTube, cari nanti kemudian di internet,
Nanti coba kalau saya punya kesempatan, nanti saya suruh admin Instagram saya untuk posting tentang doa itu. Saya ucapkan doa itu. Kalaupun nanti ditakdirkan kita meninggal, antum sudah dicatat. Ramadan tahun ini buat antum. Karena apa? Niat itu menjadi sebab Allah menyempurnakan pahala untuk kita, walaupun amal itu belum kita lakukan, karena saking baiknya Allah kepada manusia. Paham? Yang kedua. Yang ketiga, jadilah kita pencuri di bulan Ramadan. Yang saya maksudkan bukan pencuri dan korupsi. Dan kemudian mengambil harta yang bukan milik kita. Saya singkatkan, jadilah pencuri itu adalah kita mencuri amal-amal orang yang solih. Karena antum tidak bisa mencuri amal orang lain selama-lamanya. Kecuali dalam satu. Di bulan Ramadan antum dipersilahkan oleh Allah untuk mencuri amalan orang yang solih ketika di bulan Ramadan dengan antum memberikan makanan berbuka kepada mereka. Manfaat toroso iman, siapapun yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, mendapatkan pahala orang itu ketika dia sedang berpuasa, tanpa mengurangi pahala dia ketika dia berpuasa. Antum saya, tidak pernah ada amal yang bisa menjadikan kita mencuri amal itu kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Makanya yang pengen beli handphone tahan dulu. Yang pengen beli baju tahan dulu. Yang pengen beli sepatu tahan dulu. Kita manfaatkan Ramadan ini untuk menjadi pencuri, untuk mencuri amal orang yang solih. Antum kapan lagi bisa mencurinya, akhi, kalau bukan di bulan Ramadan? Ya, makanya Masya Allah ya, kita mencuri amal itu akan menjadikan kita akan mendapatkan pahala yang besar. Contoh nih, saya di pondok saya membuka donasi untuk penggalangan dana berbuka. Masjid Al-Falah juga, kemudian kemungkinan besar juga membuka, dan insya Allah membuka. Antum misalkan ngasih orang satu berbuka itu 10.000, kalau di pondok itu 10.000, santri satu. Kalikan 300.000. Antum ngasih 300.000, antum telah mendapatkan 2 Ramadan. Ramadan antum dan Ramadan orang yang antum berikan makanan berbuka selama 1 bulan. Antum kalau ngasihnya 3 juta, antum telah mengumpulkan 11 Ramadan. 10 Ramadan orang yang antum berikan makanan berbuka dan Ramadannya antum. Antum ngasihnya 30 juta, antum mengumpulkan 101 Ramadan. 100 orang yang antum berikan makanan berbuka dan Ramadan antum. Padahal kalau antum ingin mendapatkan pahala 100 Ramadan, antum harus hidup 100 tahun baru bisa mencicipi 100 Ramadan. Dan itu Allah berikan ketika kapan? Ketika di bulan Ramadan kesempatan untuk menjadi pencuri yang syar'i. Ya. Makanya Masya Allah, kalau antum sampai menggandengkan 10 Ramadan, itu untuk ganti bopeng-bopengnya Ramadan kita lalu yang kemudian penuh dengan kekurangan. Ramadannya antum ketika jadi mahasiswa. Ramadannya antum ketika SMA. Ramadannya bapak ketika dulu baru nikah, kemudian banyak sekali syariat puasa yang kita remehkan. Ini saatnya untuk nutupin dengan Ramadan yang kita kumpulkan 10 Ramadan, untuk nutupin 10 Ramadan kita yang penuh dengan kekurangan. Nembelnya itu dengan menjadi pencuri ketika di bulan Ramadan. Saya itu iri, gitu, sama salah satu jamaah saya. Beliau itu pernah tanya ke pondok. Tanya, ini santrinya berapa Ustaz? Ya sekitar 450 sampai 500. Berapa yang dibutuhkan ketika di bulan Ramadan untuk berbuka? Dihitung sama bagian bendahara pondok. Sekitar 250 juta. Satu harga jazz. Udah Ustaz, tutup itu uang pondok untuk berbuka itu selama 1 bulan, disimpan aja nanti. Khusus untuk di bulan Ramadan berbukanya saya nutupin Ustaz, selama 1 bulan. Berarti 450 sampai 500 santri. 500 santri diambil Ramadannya sama beliau, dicukupi sama beliau itu. Seakan-akan beliau itu, kalau saya ngelihat beliau pas lagi berbuka puasa itu, seakan-akan itu saya ngelihat beliau itu lagi buka puasa dengan kurma. Itu ada 500 Ramadan yang ngikutin di belakang itu ketika saya ngelihat. Dan orangnya tidak mau diceritain kepada orang lain. Saya justru tahunya dari para ustadz ketika menyampaikan itu karena dia bagian dari jamaah saya. Tapi beliau nggak pernah cerita. Jadi kalau pas saya lagi berbuka puasa sama beliau pada tahun itu, saya ngeliat dia makan kurma itu, saya ngeliatin kayak 500 santri itu sedang ngirimkan Ramadannya kepada beliau. Jazz 250 juta. Harga 1 jazz. Itulah saatnya kita gandengin Ramadan kita. Ramadan kita itu kekurangannya saya, antum, saya banyak. Cuma kita tutup. Ya. Berikan di masjid ini, kalau misalnya masjid ini membutuhkan kita berikan di pondok juga berikan, atau kemudian di Palestina juga ada, Suriah juga bisa, insya Allah. Anak-anak pondok juga kadang-kadang juga harus kita perhatikan. Nanti kalau misalkan sudah surplus di Jakarta, ayo kita alihkan ke pondok-pondok. Karena santri-santri itu makan enaknya jarang. Kalau masyarakat Jakarta itu kan makan enak itu sudah bosan.
Antum lihat aja nama ayam di Jakarta itu, macam-macam nama ayam itu. Kenapa? Karena orang sudah bosan, makanya setiap produsen ayam itu membuat nama yang bervariatif supaya memancing orang untuk makan ayam. Ada ayam lepas, lemas, terancam. Karena orang itu kalau disebut ayam doang itu bosan. Kan gitu. Ayo kita muliakan orang soleh, akhi. Kita muliakan itu untuk jadi pencuri di bulan Ramadan itu. Karena apa? Pemburu surga itu selalu sensitif untuk melihat segala investasi yang bisa menjadikan dia itu dimuliakan dengan investasi itu. Dan itu menjadi pencuri di bulan Ramadan. Karena tidak punya uang statik 3 juta, 300.000 sepuluh Ramadan. 300.000 misalkan sini, kalau misalkan sini 15.000, 150.000 sudah kemudian berapa orang itu? 10 orang. Berarti kemudian 450.000 satu orang. 450.000 udah satu orang, antum ambil pahala Ramadannya. Dan itu menjadi pencuri di bulan Ramadan. Karena apa? Bisa jadi ada amal kita yang belum maksimal, dimaksimalkan dengan amal yang lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kemudian harus kita mengerti. Yang keempat, jangan membawa kemunafikan sampai Ramadan itu datang. Karena Ramadan itu identik dengan keimanan. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa orang yang menjalani Ramadan, iman. Iman itu apa? Patuh. Iman itu apa? Tunduk. Iman itu apa? Taat. Iman itu apa? Pasrah. Jangan bawa kemunafikan di bulan Ramadan. Karena orang munafik yang menjalani Ramadan, orang munafik itu Ramadan, tapi Ramadannya tidak akan pernah disisakan untuknya pahala. Karena apa? Orang munafik itu adalah orang yang ditiadakan pahalanya oleh Allah. Ciri khasnya orang munafik itu 5. Siapapun di hari kita yang pernah memiliki sifat 5 ini, ayo tobat dari kemunafikan ini. Karena orang munafik yang menjalani Ramadan tidak akan diterima satu jengkal pun dari Ramadan yang dia jalani. Dan sifatnya orang munafik itu 5. 1, benci kepada Rasulullah. 2, benci kepada apa yang disampaikan Rasulullah, walaupun cuma satu syariat dibenci. Kalau saya dan antum pernah benci syariat 1, istighfar kita kepada Allah, supaya tidak membawa rona-rona kemunafikan itu sampai di bulan Ramadan. Yang ketiga, mendustakan Rasul. Mendustakan Rasul itu tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Dan menganggapnya cuma manusia biasa. Itu termasuk kemunafikan. 4, mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hanya gara-gara mungkin kita tidak cocok atau tidak sesuai dengan selera kita. Ada yang ngomong, ini kalau syariat ini, ya saya cocok. Tapi yang ini saya tidak mau. Itu termasuk rona penyakit kemunafikan. Yang kelima, yaitu adalah orang yang senang kalau orang kafir menang, tapi sedih kalau orang muslim yang menang. Atau sebaliknya, dia sedih kalau melihat muslim itu menang, tapi sedih kalau melihat orang kafir itu kalah. Nah, itu kemunafikan. Sampai bawa 5 ini, atau salah satunya, masuk ke bulan Ramadan, tidak diterima sejengkal pun apa yang dilakukan olehnya ketika di bulan Ramadan, karena kemunafikan itu tindakan subversif manusia kepada Allah. Dan itu yang kita harus mengerti. Itu yang keempat. Berlindung dari kemunafikan ketika kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Yang kelima, yang penting pula untuk kita mengerti, yang kelima, tolong dipersiapkan seluruh ilmu yang kita bisa gali dari Ramadan itu. Karena orang yang menjalani Ramadan dengan ilmu tidak pernah sama dengan orang yang menjalani Ramadan tanpa ilmu. Maaf ya Pak, Bapak duduk di sini, kemudian setelah ini nanti di dalam rumah membuka kitab fikih tentang Ramadan. 1 hari difokuskan untuk menggali tentang Ramadan. Nanti Bapak masuk di bulan Ramadan, itu pahalanya berbeda dengan temannya kita yang tidak pernah tertarik mempelajari tentang Ramadan dan tidak pernah tertarik mempelajari fikihnya Ramadan. Kenapa? Tidak pernah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu di hadapan Allah. Kenapa? Allah paling senang ketika ibadah itu dilakukan sama orang yang faham terhadap syariat yang Allah turunkan. Makanya tolong nih, masih ada waktu 6 hari. Yang belum punya kitab fikih Ramadan, beli sebentar, baca sama-sama sama istrinya. Dibaca, dimengerti, supaya pengetahuan kita Ramadan itu diterima oleh Allah. Maaf ya, nanti ada 2 orang, ini namanya, misalkan, ini namanya adalah Ahmad, ini namanya Mustafa. Ahmad ini pernah ikut daurah tentang Ramadan, pernah ikut tarhib Ramadan, pernah faham dan membaca tentang fikihnya Ramadan. Ini Ahmad. Mustafa menjalani Ramadan hanya berdasarkan pengamatan yang dia dapatkan dari waktu kecil. Pokoknya Ramadan sahur,
kemudian tidak makan, tidak minum sampai berbuka. Itu tok yang dia pahami tentang Ramadan. Tidak pernah tertarik untuk mempelajari fikih Ramadan. Sama-sama puasa, sama-sama kemudian nanti diterima, misalnya dua-duanya. Maka si Ahmad lebih besar pahalanya daripada si Mustafa. Kenapa? Karena Ramadan dia didasari dengan ilmu, dan ilmu itu yang menjadikan dia dilipat gandakan oleh Allah. Dibuka kitab fikihnya. Dicari itu masalah Ramadan. Supaya pertanyaan Ramadan itu tidak sama terus, Pak. Saya tuh kalau menjalani Ramadan itu, banyak pertanyaan tentang Ramadan itu sama terus. Gimana hukumnya nelan ludah, Ustadz? Itu terus tanya itu. Nelan ludah itu boleh, yang tidak boleh itu kalau kita simpan ludahnya 2 jam baru kita teguk, nggak boleh. Gimana hukumnya berendam? Gimana hukumnya ngambil kupil ketika bulan Ramadan, batal atau tidak batal, Ustaz? Coba. Itu pertanyaan sebenarnya tidak perlu ditanyakan kalau kita melonggarkan waktu sebentar untuk mempelajari fikih Ramadan kita. Ya apa-apa, pertanyaan itu tetap harus dijawab. Tapi itu menunjukkan bahwasanya kita selama ini tuh menempatkan Ramadan itu hanya sebatas angin lalu. Akhirnya tidak pernah tertarik untuk mempelajari fikihnya. Nanti ada yang Ramadan beda harinya bingung karena tidak mau mempelajari. Makanya mari kita pelajari Ramadan itu. Nanti supaya kita paham, Ustadz, gimana hukumnya kalau mencicipi makanan boleh atau tidak boleh. Itu semuanya terjawab, akhi, kalau kita buka kitabnya dan mendengar kajiannya sebentar. Gimana kalau istri kita puasa, Ustadz, tapi dalam kondisi hamil. Semuanya akan berbeda. Dan pasti amalan orang yang di bulan Ramadan ketika didasari ilmu itu akan berbeda dengan orang yang amal Ramadannya tidak didasari dengan ilmu. Cara berbukanya aja beda. Orang kalau kemudian dia tidak paham Ramadan dengan fikih, dengan ilmu, ketika berbuka puasa sudah minum, makan, kenyang. Mungkin ngambil tahu jeletotnya, gorengannya, habis itu kenyang. Sudah agak kenyang baru kemudian ini mungkin nyetel TV, ngidupin TV, ngeliatin, gitu. Selesai. Tapi kalau orang ketika Ramadannya dengan ilmu, cara berbukanya aja beda. Cara berbukanya, menunya sudah beda. Ada mungkin air putih, mungkin ada teh anget. Jeletotnya ada, tapi enggak sekarang, nanti dulu. Mungkin kormanya dulu, karena dia tahu bahwasanya berbuka dengan yang manis. Rasulullah itu selalu dengan korma. Allahu Akbar. Ketika adzan dia minum, supaya basah dulu kerongkongannya, baru dia berdoa, dahabat domak wabtalatil uruk wasabatal ajru, insyaallah telah hilang haus, basah kerongkongan, ditetapkan pahala. Makan korma, sukanya yang ganjil, 3, 5, 99. Kalau kuat. Kemudian makan, kemudian setelah itu tidak langsung pergi ke masjid. Dia tutup itu ininya, baca bismillah, kemudian berdoa. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya orang yang berbuka puasa ketika dia berdoa itu mustajab betul doanya. Karena ada 3 macam orang yang selalu dikabulkan oleh Allah doanya. Orang yang safar, orang yang terdolimi, dan orang yang berbuka puasa. Insya Allah. Apalagi kalau antum pas dapat 3-3-nya. Habis didolimi orang, lagi safar, buka puasa, turun hujan lagi. Masya Allah. Kalau pas lagi gitu, tolong ingat saya, didoain saya juga. Maka itu waktu yang mustajab. Coba kalau ada orang ketika dia tidak paham itu. Setiap berbuka puasa tidak pernah berdoa. Kenapa tidak pernah berdoa? Karena tidak paham ilmunya. Nanti ketika habis terawih, misalkan 8 atau kemudian 23, dia habis 8 tidak langsung pulang. Dia tetap di situ. Mungkin tetangganya ngomong, ayo pulang terawih, witir di rumah aja. Enggak, di sini aja. Kenapa? Karena saya ingat hadis Rasulullah. Orang yang sholat sama imam sampai bubar ditetapkan pahala, sholat malam sama malam suntuk. Itu beda kualitasnya. Orang yang mancing dengan teori yang dia pelajari, dengan mancing dengan sembarangan aja beda. Orang yang memperbaiki listrik dengan ilmu, dengan orang yang memperbaiki listrik tanpa ilmu itu beda. Orang yang mempelajari listrik tanpa ilmu, kesetrum, mati insya Allah. Tapi orang kalau mempelajari listrik itu dengan ilmu, tenang, cara megang-megang juga nyaman dia. Karena apa? Karena itulah yang menjadikan Ramadan itu berbeda. Ramadan itu dengan ilmu. Fikih Ramadan itu kan gak tebel. Fikih Ramadan paling 100 halaman lah paling kemudian tebal itu. Kemudian dibaca apa perbedaannya supaya nanti ketika di bulan Ramadan gak debat. Bulan Ramadan debat 8 atau 23. Pegel saya jawabnya kalau masalah kayak gitu terus. Maka kemudian nanti ketika berbuka puasa kalau kemudian mengandung itu apakah bayar fidyah ataukah qadha, itu kan juga harus paham fikihnya, paham perbedaannya supaya nanti ketika Ramadan tidak disibukkan dengan debat.
Saya pernah diajak debat itu. Ketika saya ditanya, Ustadz gimana hukumnya kalau ada wanita hamil? Wanita hamil saya berpegang kepada pendapat wanita hamil dan menyusui itu membayar fidyah, tidak qadha. Tapi dalam masalah itu banyak perbedaan para ulama. Sudah saya sampaikan gitu, ikhwan. Bapaknya itu ngejar, loh enggak bisa harus qadha. Lah, bapak kalau sudah tahu kenapa nanya? Ya kalau bapak pegang pendapat itu enggak apa-apa. Bapak kan nanya ke saya, kan saya sudah nyampaikan. Saya berpegang kepada pendapat yaitu membayar fidyah. Kenapa? Kalau masih qadha, kasihan wanita-wanita yang subur. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui. Tahun depan hamil lagi. Tahun depan menyusui lagi. Tahun depan lagi menyusui lagi. Karena ada suami istri itu yang ditakdirkan itu subur. Ibarat kata tukar sandal hamil istrinya. Nah kalau harus qadha, kapan qadhanya? Istri saya tahun lalu hamil. Kemudian tahun ini hamil lagi. Maka kemudian kalau dia harus qadha, kapan qadhanya? Tahun depan dia menyusui. Mungkin habis menyusui tahun depan, hamil lagi istri saya. Aminkan dong, Aki. Ini istri saya kalau dengan ngilu dia langsung dia. Karena saya mau dapat anak 6. Ini yang sekarang 6. Maka kemudian kalau dia harus qadha, Pak, kapan qadhanya? Masih ngotot. Enggak, kalau saya bayar fidyah dan qadha, ya sudah Pak, silakan aja. Kalau sudah tahu ilmunya, nggak usah nanya. Dan antum juga saya sampaikan, ikhwan, jangan suka nanya-nanya kalau antum tidak ingin cari tahu. Dosa antum nanya hanya untuk ngetes ustadzmu. Tes ustadznya. Kayak gitu tuh namanya antum tidak menjaga kehormatan orang. Ya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tolong ikhwan. Ini saya nasihatin diri saya. 10 hari yang terakhir itu kalau bisa betul-betul berbeda dengan 20 hari yang pertama. Entah itu gimana caranya antum tolong. Mulai sekarang dibuat reng-rengan dan bagaimana rencananya. Karena justru kita ngeri ya. Pada 10 hari yang terakhir itulah kita malah justru kehilangan fokusnya pada Ramadan. Padahal kalau pacuan kuda yang paling menentukan itu putaran yang terakhir. Antum kalau lihat F1 itu yang paling mendebarkan itu putaran terakhirnya. Karena itu menentukan. Karena kita ingat hadis Rasulullah, innamal amalu bil khawatim. Seluruh amal itu ditentukan penutupnya. Penutupnya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Sekali lagi Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu ditentukan penutupnya. Penutupnya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Tapi justru kita sedihkan hari ini kita mikir tiket, bengkel itu justru 10 hari yang terakhir. Kue kering 10 hari yang pertama nggak mikir. 10 hari yang terakhir kue kering mana kemarin yang iklan kue kering 10% diskonnya. 10 hari yang terakhir. Bahkan para ekonom itu mengatakan perputaran uang yang paling tinggi dalam rotasi 1 tahun itu paling tinggi H-5 sampai hari bulan Lebaran. Itu muternya uang paling tinggi dalam 1 tahun di Indonesia. Insyaallah. Padahal kita pada 10 hari yang terakhir itu disuruh oleh Allah mengistirahatkan sebentar dari keterikatan kita dari dunia. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu beliau menjelaskan, kenapa orang mukmin diperintahkan 10 hari untuk itikaf? Karena Allah cuma minta 10 hari. Supaya kita kemudian mengistirahatkan hati kita dan jiwa kita dari keterikatan dunia supaya masuk masjid. Saya itu punya seorang ikhwan, cuma jualan buku. Tapi setiap 10 hari yang terakhir itu mampu dia itikaf. Kadang-kadang rezeki kita jauh lebih banyak daripada beliau. Gaji kita lebih besar daripada beliau. Allah minta 10 hari yang terakhir. Cuma minta 10 hari yang terakhir. Dalam 1 tahun. 10 hari itu pun tidak maksimal gitu. Malamnya tidak itikaf. Paginya tidak itikaf. Coba. Dan itu yang kita khawatirkan. Kita menjadi orang yang tergantung amal penutupnya. Dan amal penutup kita minus ketika 10 hari yang terakhir. Saya tidak paham gimana caranya 10 hari ini mulai kita rencanakan. Gimana caranya supaya 10 hari itu kita fokus. Sekali lagi para ulama mengatakan. Rasulullah itu, kenapa beliau itu pada 10 hari yang terakhir melakukan amal yang tidak dilakukan oleh beliau pada 20 hari yang pertama. Apa amal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang tidak dilakukan pada 20 hari yang pertama? Syadda mizarahu, ngencangkan sarungnya. Qada'alahu, membangunkan malamnya. Membangunkan keluarganya. Ahya lailahu, dan kemudian beliau membangun malamnya lebih panjang. 3 itu tidak dilakukan Nabi 10 hari yang pertama, tidak dilakukan Nabi 10 hari yang kedua. Itu justru dilakukan oleh Nabi pada 10 hari yang terakhir. Makanya mulai sekarang harus kemudian direncanakan apa bagaimana ketika nanti 10 hari yang terakhir. Apapun itu antum lebih tahu terhadap kehidupan kita masing-masing.
Para istri juga kemudian semacam itu. Istri boleh itikaf atau tidak Ustaz? Boleh dengan 3 syarat kata Syekh Utsaimin. 1, syarat dari suaminya kalau dia punya suami. 2, di masjid yang betul-betul terjaga auratnya dan betul-betul memperhatikan syariatnya dia ketika itikaf di masjid. Artinya tertutup, aksesnya dibuat tidak ikhtilat dengan laki-laki. Dan yang ketiga, tidak meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Apa itu kewajiban lebih besar? Contohnya anaknya menyusui atau anaknya masih kecil. Kalau dibawa itikaf rame, akhirnya menjadikannya itikaf terganggu, ya sudah di rumah. Jangan dipaksakan anaknya untuk paham. Dengan anaknya didudukkan di meja. Ibu mau itikaf ya nak, tolong kamu harus paham tentang kewajibannya ibu. Nggak usah gitu. Tapi itulah yang harusnya kita lakukan. Barakallahu fikum. Tidak terasa sudah hampir 2,5 jam kita berbicara. 2 jam lebih kita berbicara. Semoga Allah memberkahi kita terhadap nikmatnya Ramadan yang akan datang kepada kita. Saling mendoakan dalam kebaikan. Saya mencintai antum karena Allah, senang sekali selalu bersaudara dengan antum semuanya di dalam jalan Allah ini. Semoga kita menjadi alumni Ramadan yang berhasil dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.